lebih 1 jam. Jadi untung kita. Jam 5 intinya. Kita ada workshop namanya workshop public speaking dan komedi, tapi belakangan public speakingnya nggak terlalu dibahas. Kita private aja nanti kalau ada yang perlu untuk menjadi MC dan sebagainya. Kita lebih konsentrasi pada stand up comedy karena kenapa? Karena kita memproklamirkan diri di Indonesia sebagai pelopor stand up comedy. Ada yang namanya workshop ya. Workshop tuh berarti ada yang praktek, ada yang tampil ke depan, ada yang coba untuk pertama kalinya seumur hidup, ada juga pasang video, ada juga membahas teori-teorinya. Tetapi saya selalu memanfaatkan 15 menit di depan atau setengah jam di depan untuk motivasi. Motivasi maksudnya ngasih tahu sekali lagi, terutama yang baru-baru yang belum pernah, atau Brian udah lama nggak pernah dengar, tentang apa itu stand up comedy, ya. Stand up comedy adalah bentuk pertunjukan komedi yang sangat populer sekarang di Amerika maupun Eropa, dan sekarang merupakan satu-satunya jalan termudah buat orang menjadi kaya raya, terkenal dan sukses ya di dunia entertainment. Kalau dulu kan orang berusaha untuk jadi bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, foto model, atau penyanyi, atau anggota band, atau apapun ya. Tapi sekarang kelihatannya itu udah banyak dan susah. Yang gampang sekarang adalah stand up comedy ya. Sayangnya stand up comedy itu di India udah terkenal, di Singapura nanti saya lagi rekamin ya. Yang di Singapura ngetop banget tuh Waria, namanya Kumar. Dia show-nya udah sekian ribu dolar dan benar-benar pakai rok ya. Dia paling topnya sekarang di Singapura, Pakistan, bahkan Brunei, bahkan apa, semuanya punya stand up comedian. Di Indonesia itu ada sebetulnya, tapi masih sangat jarang dan belum profesional. Kenapa? Karena yang nanggepnya juga belum ada ya, yang manggilnya belum ada, yang bayarnya belum ada, jadi belum ramai. Tapi segera akan ramai karena televisi pun sekarang mengincar stand up comedian, nunggu mereka mempersiapkan acara. Bahkan Om Maman udah mulai syuting, udah mulai acara stand up semua. Nanti munculnya rame-rame di televisi ya. Dan itu saya berharap salah satunya adalah kalian. Itu gampang untuk menjadi seorang stand up comedian, karena lebih gampang daripada menjadi disc jockey atau menjadi anak band atau menjadi pelawak grup ya, karena mesti cari temennya, lebih gampang sendirian, dan kamu nanti kayaknya juga sendirian ya. Nikmatin honor itu, kalau honornya 5 juta tuh benar-benar sendiri, nggak usah dibagi-bagi, paling bagi sama manajer kita dipotong ya, tapi benar-benar kamu nikmatin. Nah, seperti biasa saya berusaha memotivasi, ayo deh terjun ke dunia ke sebagai stand up comedian. Paksain ya, paksain supaya itu menjadi minat kamu. Orang kalau udah minat tuh ya, apalagi anak muda sekarang kan bandel-bandel, disuruh orang tuanya sekolah kedokteran, sekolah ini, sekolah itu, oh minatnya yang lain, mau jadi seniman lah, mau jadi IT lah, mau jadi apa, desain grafis lah, gitu. Juga coba cita-cita menjadi stand up comedian. Kalau belum tahu kayak apa stand up comedian itu, saya di sini menjelaskan bahwa saya mempelajari stand up comedian ini dari tahun 90-an ya. Sejak saya pertama kali melihat di luar negeri, waktu saya sekolah di sana, saya lihat bagaimana enaknya orang menjadi stand up comedian. Dan ada panggilan jiwa juga. Stand up comedian itu sebetulnya bukan cuma menyenangkan. Ini saya ketemuin sendiri ya, bukan cuma menyenangkan orang. Jadi kamu sebetulnya nggak boleh ada beban untuk harus lucu, nggak boleh. Yang penting adalah saya mau curhat, itu ya. Jadi nanti lucu apa enggak terserah orang. Seperti saya bilang, mungkin kamu cerita sedih tapi orang ketawa-ketawa, bisa jadi. Kamu cerita lucu malah orang sedih, bisa jadi. Terserah ya. Apalagi masyarakatnya sekarang kan belum terbiasa dengan stand up comedian. Tapi kita tujuannya utama adalah gini, saya menjadi stand up comedian. Kenapa? Karena zaman sekarang itu susah, curhat itu susah ya.
Kamu kalau sering dengar acara di radio, sering kan ada yang telepon malam-malam tuh, kalau yang problem dengan pacarnya misalnya dipaksa kawin sama orang tuanya, banyak yang nelpon. Mereka itu kenapa? Karena tertarik untuk curhat, karena nggak ada tempat curhat. Sekarang coba kamu di lingkungan kamu aja sekarang, kalau kamu lagi susah, pengen cerita sama orang curhat, sama siapa kamu curhat? Zaman dulu sih kita bisa sama orang tua, sama kakak, sama paman. Tapi kalau kamu banci, kamu nggak mungkin curhat sama orang tua, iya kan? Dibunuh loh. Tuh. Sekarang cewek-cewek, kalau kamu bunting di luar nikah, kemudian kamu curhatnya sama siapa? Ya kan? Kalau ada acara radio seperti itu, makin curhat. Kita di panggung sebagai stand up comedian kita bisa curhat. Nah, karena curhat itu berarti itu kan cerita kita pribadi, original kamu, original, orang lain nggak bisa contoh, ya. Ada bentuknya pendapat atau menceritakan pengalaman atau pendapat atau keluh kesah atau apapun, tapi itu kan pribadi kamu, itu menjadi eksklusif. Nah, alangkah indahnya hidup ini kemudian kalau kamu udah bisa curhat. Susah cari pendengar sekarang, ya. Kebanyakan orang mau ngomong. Sekarang kalau orang dua aja ngobrol, wah yang ini ngomong semuanya mau ngomong, nggak ada yang mendengar. Oh iya. Orang cari pendengar. Jadi stand up comedian enak banget. Kenapa? Saya ngomong sendirian, lo dengar. Ya, banyak lagi yang dengar. Dan kita bisa dapat persetujuan. Oh iya ya, benar. Emang, wah. Misalnya aku menceritakan tentang jahatnya orang tuaku misalnya. Wah, kamu pada setuju. Kita kan senang, hidup kita bahagia. Alangkah bahagianya kalau kita bisa curhat, kemudian kita bisa juga menghibur orang, karena kita curhat orang ketawa-ketawa, terhibur. Kemudian ada yang bayar lagi. Kemudian kita sukses lagi, jadi terkenal lama-lama kan. Saya masukin di YouTube kalian, supaya ada bibitnya supaya terkenal. Ya. Sebab kalau nggak usaha gimana mau terkenal? Berhayal aja, wah saya berhayal, saya pengen jadi artis kayak Siti Nurhaliza. Tapi usahanya nggak ada, Artis itu harus rajin, satu. Komitmen, kedua. Ya kalau udah kontrak, misalnya besok kontrak acara jam 5 ulang tahun anak kecil, ya kita jam 4 harus datang. Kalau mentalnya kayak dia, yang datangnya itu apalagi kayak ini, yang datangnya juga udah ada, kita ada komitmen. Jam kerja jam sekian, kamu nggak bisa komit ya, kamu nggak bakat. Terjun ke dunia entertainment itu lebih kelihatannya lebih santai, tapi enggak. Kayak contohnya kamu, kalau dia live, ada acara live, dia terlambat, jalanan macet, dia turun dari jalan tol, dia turun cari ojek. Karena live kan nggak bisa excuse, sorry terlambat, nggak bisa. Besok-besok dia nggak dipakai lagi. Kamu belajarnya di sini, disiplin.